Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Hujan turun tipis seperti bisikan yang tak ingin didengar. Di sebuah sudut jalan kecil di Jawa Barat, berdiri warung sederhana dengan lampu kuning redup yang menggantung lemah. Tidak mencolok, tidak mewah, namun entah kenapa, setiap orang yang lewat seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Namanya Warung Seblak Prasmanan milik Raka. Awalnya, tempat itu hanyalah usaha kecil untuk bertahan hidup. Raka membuka warung dengan modal seadanya, meja kayu, beberapa bangku plastik, dan kompor tua yang sering tersendat seperti napas orang kelelahan. Ia bukan koki hebat, hanya pria biasa yang mencoba mengolah bahan sederhana menjadi makanan hangat. Namun semuanya berubah sejak ia menemukan buku tua milik almarhum neneknya. Buku itu tidak tebal, sampulnya lusuh seperti ingatan yang hampir hilang. Halamannya menguning, berbau apek, seolah menyimpan waktu yang telah lama terkubur. Raka menemukannya di dalam peti kayu yang jarang dibuka. Ia tidak terlalu berharap, hanya ingin mencari resep baru agar dagangannya lebih menarik. Di salah satu halaman, ada tulisan tangan yang berbeda dari yang lain. Lebih gelap, lebih tegas, seperti ditulis dengan tekanan emosi yang dalam. Judulnya sederhana, Bumbu Pengikat Selera. Raka membaca dengan rasa penasaran. Bahan-bahannya tampak biasa, cabai, bawang, kencur, garam. Namun ada satu bagian yang membuatnya berhenti sejenak. Sebuah catatan kecil di bawah daftar bahan. Gunakan dengan niat kuat, karena rasa tidak hanya berasal dari lidah, tetapi dari sesuatu yang lebih dalam. Kalimat itu terasa aneh, tapi Raka mengabaikannya. Baginya, rasa enak adalah soal teknik dan komposisi, bukan hal mistis. Ia pun mencoba resep tersebut malam itu. Saat bumbu mulai ditumis, aroma yang keluar berbeda. Bukan sekedar wangi rempah, melainkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti kenangan masa kecil yang tiba-tiba muncul tanpa alasan, atau seperti suara seseorang yang memanggil dari kejauhan. Harumnya lembut namun tajam, menenangkan sekaligus menggelisahkan. Raka sendiri terdiam beberapa detik, sendok di tangannya berhenti bergerak. Ia merasakan sensasi aneh, seperti ada yang memperhatikan dari balik kegelapan dapur. Perasaan saja, gumamnya, mencoba menepis rasa itu. Malam itu hanya ada 2 pelanggan yang batang, namun sesuatu yang tidak biasa terjadi. Mereka makan dengan diam, tanpa banyak bicara. Setiap suapan dilakukan perlahan, seolah mereka tidak ingin kehilangan rasa sedikit pun. Bahkan setelah selesai, mereka tetap duduk beberapa menit menatap mangkuk kosong dengan ekspresi sulit diartikan. "Kok beda ya rasanya?" Salah satu dari mereka akhirnya berkata. Raka hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia tahu ada yang berubah, tapi ia belum mengerti apa. Keesokan harinya, jumlah pelanggan bertambah. Tidak banyak, namun cukup untuk membuat bangku-bangku terisi lebih lama dari biasanya. Yang aneh, sebagian besar dari mereka tidak tahu kenapa mereka mampir. "Lagi lewat aja, tapi tiba-tiba pengen berhenti," kata seorang ibu. Aromanya kecium dari ujung jalan, tambah yang lain. Seperti magnet yang tak terlihat, warung itu mulai menarik orang-orang tanpa alasan jelas. Bukan karena papan nama, bukan karena promosi, melainkan sesuatu yang lebih halus. Sesuatu yang merayap masuk lewat indera penciuman, lalu menetap di dalam pikiran. Hari demi hari, jumlah pengunjung meningkat. Bahkan saat hujan deras mengguyur, tetap ada yang datang dengan pakaian basah hanya untuk semangkuk seblak. Raka mulai merasa bangga, namun di balik itu, ada kegelisahan kecil yang tumbuh perlahan. Ia menyadari satu hal yang tidak masuk akal. Aroma masakannya seolah tidak pernah hilang. Biasanya, bau makanan akan memudar setelah kompor dimatikan, tapi tidak dengan ini. Bahkan saat warung tutup, wangi itu masih menggantung di udara, seperti bayangan yang enggan pergi.
Suatu malam, saat ia hendak menutup warung, Raka berdiri di depan pintu sambil menarik napas dalam. Aroma itu masih ada, lembut, mengundang, sekaligus menekan seperti beban yang tak terlihat. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, ia mendengar sesuatu. Sebuah bisikan pelan. Tidak jelas kata-katanya, tapi cukup untuk membuat bulu kudutnya berdiri. Suara itu seperti datang dari arah dapur, bercampur dengan sisa aroma yang memenuhi ruangan. Raka menoleh perlahan. Kosong. Tidak ada siapapun. Namun perasaan itu tetap ada. Seperti ada yang menunggu, seperti ada yang ingin ikut menikmati sesuatu yang bukan miliknya. Raka menelan ludah, lalu mematikan lampu dengan cepat. Di luar, hujan masih turun. Tapi entah kenapa, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah dunia di sekitar warung itu telah mundur selangkah, memberi ruang bagi sesuatu yang lain untuk mendekat. Dan tanpa disadari Raka, aroma yang ia banggakan itu bukan hanya memanggil manusia. Pagi datang tanpa hangat. Kabut tipis menggantung di sekitar warung, seperti tirai yang sengaja diturunkan untuk menyembunyikan sesuatu. Raka membuka pintu lebih awal dari biasanya. Ia tidak benar-benar tidur semalam. Pikirannya dipenuhi bayangan dapur dan bisikan yang terus terngiang, seperti gema yang menolak hilang. Kompor dinyalakan. Api kecil menyala perlahan, bergetar seperti ragu. Saat wajan mulai panas, ia kembali meracik bumbu dari resep aneh itu. Tangannya bergerak otomatis, namun pikirannya tidak sepenuhnya hadir. Ada rasa waspada yang mengendap, seperti berdiri di tepi jurang tanpa tahu seberapa dalam. Ketika cabai dan kencur mulai bertemu minyak panas, aroma itu kembali muncul. Kali ini lebih kuat, bukan sekedar wangi, melainkan seperti gelombang yang menyebar tanpa suara. Ia merayap keluar dapur, menembus celah pintu, lalu mengalir ke jalanan. Mirip undangan tak tertulis, seperti lampu di tengah gelap yang memanggil siapa saja yang tersesat. Belum ada pelanggan, tetapi Raka merasa warung itu sudah terisi. Perasaan aneh itu datang lagi, seperti ada yang berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, kosong. Namun sendok logam di atas meja bergetar pelan, seperti tersenggol sesuatu yang tidak terlihat. Raka menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri. Ia mulai meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya efek lelah. Tak lama kemudian, satu persatu orang datang. Seorang pria tua duduk di pojok. Tanpa banyak bicara, ia mengambil seblak, lalu makan dengan gerakan lambat. Tak lama dua remaja masuk, diikuti ibu dengan anak kecil. Dalam hitungan menit, bangku hampir penuh. Raka mencoba fokus melayani, namun ada sesuatu yang berbeda hari itu. Suasana terasa lebih padat dari jumlah orang yang terlihat, seperti ruangan kecil yang diisi terlalu banyak nafas. Ia mulai memperhatikan dengan lebih teliti. Setiap pelanggan tampak biasa saja, tetapi ada momen-momen ganjil yang sulit dijelaskan. Sendok yang berpindah sendiri, mangkuk yang bergeser sedikit tanpa disentuh, atau kursi yang berderit meski tidak ada yang duduk. Hal-hal kecil, tapi cukup untuk membuat jantung berdebar lebih cepat. Seorang pria muda memanggilnya. "Mas, nambah, tapi tadi belum diambil semua ya?" Raka mengernyit. "Maksudnya?" Pria itu menunjuk mangkuknya. "Kayak ada yang ikut makan, tapi mungkin saya aja yang salah lihat." Kalimat itu seperti batu kecil yang jatuh ke dalam air tenang, menimbulkan riak panjang di pikiran Raka. Ia mulai melihat ke arah meja-meja. Beberapa mangkuk tampak lebih cepat kosong dari seharusnya. Seorang wanita bahkan terlihat kebingungan saat kerupuk di piringnya berkurang, padahal ia belum menyentuhnya. "Perasaan tadi masih banyak," gumamnya pelan. Raka menelan ludah, tangannya mulai dingin. Siang berlalu dengan cara yang tidak nyaman. Ramai tetap terjadi, bahkan lebih dari kemarin. Namun rasa bangga yang sempat muncul kini tergantikan oleh kegelisahan yang sulit dijelaskan. Menjelang sore, ia memutuskan melakukan sesuatu. Ia mengambil ponsel lama, lalu menyalakan kamera dan meletakkannya menghadap ruang makan. Ia tidak tahu apa yang ingin ia cari, tapi nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dilihat lebih jelas. Malam datang perlahan, seperti tinta yang diteteskan ke air jernih. Lampu kuning kembali menyala. Bayangan mulai memanjang di dinding,
membentuk bentuk aneh yang tidak selalu sesuai dengan sumbernya. Pengunjung tetap berdatangan, namun kali ini Raka memperhatikan satu hal dengan lebih serius. Setiap pintu terbuka, tidak selalu terasa seperti hanya satu orang yang masuk. Kadang terasa lebih, seperti ada langkah lain yang tidak menghasilkan suara. Seorang pria berjaket hitam duduk di dekat pintu. Wajahnya biasa saja, namun entah kenapa sulit diingat. Seperti melihat sesuatu yang langsung hilang begitu dipikirkan. Ia makan perlahan, terlalu perlahan, seolah waktu di sekitarnya berjalan berbeda. Raka mencoba menatap lebih lama, namun pandangannya selalu teralihkan. Ada dorongan aneh untuk tidak fokus pada sosok itu, seperti pikiran yang sengaja dialihkan. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri dan keluar, atau setidaknya terlihat keluar. Karena saat Raka melihat ke arah pintu, tidak ada suara langkah lanjutan, tidak ada bayangan yang menjauh, hanya ruang kosong. Jantung Raka berdebar lebih keras. Ia segera menoleh ke arah meja. Mangkuk di depan kursi itu kosong, bersih, seperti dijilat habis, padahal porsinya tadi masih setengah. Raka tidak berkata apa-apa, ia hanya berdiri diam, seperti patung yang lupa cara bergerak. Malam semakin larut, pengunjung mulai berkurang. Setelah warung sepi, Raka menutup pintu dengan cepat. Tangannya sedikit gemetar. Ia langsung mengambil ponsel dan membuka rekaman yang tadi ia buat. Layar menyala. Rekaman berjalan normal di awal. Orang datang, makan, lalu pergi. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu muncul. Kursi di pojok bergerak sendiri. Perlahan, seperti ada yang duduk. Lalu bayangan samar terlihat di lantai. Bukan bayangan manusia biasa. Bentuknya tidak utuh, seperti asap yang mencoba meniru rupa. Ia menahan nafas. Rekaman terus berjalan. Mangkuk di meja tiba-tiba berkurang isinya tanpa ada tangan yang terlihat. Sendok terangkat sedikit, lalu jatuh kembali. Dan yang paling membuatnya membeku, jumlah bayangan di lantai lebih banyak dari jumlah orang yang ada di ruangan. Raka menghentikan video itu dengan cepat. Tangannya dingin, nafasnya pendek. Semua keraguan yang ia coba abaikan kini menjadi satu kenyataan yang sulit diterima. Warung itu memang ramai, namun bukan hanya oleh manusia. Di luar, angin malam berhembus pelan membawa aroma seblak yang masih menggantung di udara, seperti panggilan yang belum selesai. Dan kali ini, Raka mulai mengerti bahwa sebagian pelanggan tidak pernah benar-benar datang, tapi mereka tetap makan. Fajar muncul pucat, seperti wajah yang kehilangan semangat. Raka duduk di depan warung tanpa membuka pintu. Rekaman semalam masih terbayang jelas, berputar di kepalanya seperti roda yang tak mau berhenti. Setiap detail terasa menempel, seakan memaksa untuk diingat. Udara pagi terasa berbeda. Biasanya segar, kini seperti menyimpan sisa sesuatu yang tak kasat mata. Aroma seblak itu masih ada, tipis namun nyata, seperti jejak langkah di pasir basah yang belum sempat terhapus ombak. Raka menatap dapur dari kejauhan. Ada rasa enggan untuk masuk, seperti seseorang yang tahu ada sesuatu menunggu di dalam, namun tidak tahu bentuknya. Namun kebutuhan memaksa, ia tetap membuka warung, meski langkahnya berat seperti membawa beban yang tidak terlihat. Kompor dinyalakan, wajan diletakkan, dan bahan-bahan mulai disiapkan. Semua berjalan seperti biasa, tapi suasana tidak lagi sama. Saat bumbu disentuh api, aroma itu kembali bangkit, lebih tajam dari sebelumnya. Kali ini tidak terasa seperti undangan, melainkan seperti perintah. Raka terdiam sejenak. Ia merasa bukan lagi dirinya yang mengendalikan proses memasak. Gerakannya mengalir begitu saja, seperti mengikuti pola yang sudah ditentukan. Mirip boneka yang ditarik benang halus, tanpa sadar siapa yang memegang kendali. "Cukup," gumamnya pelan, mencoba menghentikan. Namun tangannya tetap bergerak. Suara minyak mendesis, mengisi ruang dengan irama yang tidak nyaman. Setiap letupan kecil terdengar seperti bisikan yang saling bersahutan. Tak lama pelanggan mulai berdatangan, lebih cepat dari biasanya. Bahkan sebelum papan buka benar-benar dipasang, beberapa orang sudah duduk. Wajah mereka terlihat biasa, namun ekspresi mereka kosong, seperti orang yang datang tanpa alasan jelas.
Seorang pria paruh baya mengambil porsi besar. Ia makan cepat, hampir terburu-buru. Namun di tengah suapan, ia tiba-tiba berhenti. Tangannya gemetar. "Mas, ini enak banget, tapi..." ucapnya pelan. Raka mendekat. "Kenapa, Pak?" Pria itu menatap mangkuknya lalu berbisik. "Saya kenyang, tapi rasanya seperti belum selesai." Kalimat itu menggantung di udara, seperti awan gelap yang tidak langsung turun hujan. Beberapa pelanggan lain mulai menunjukkan hal serupa. Mereka makan banyak, bahkan menambah berkali-kali. Namun setelah selesai, tidak ada kepuasan. Justru muncul gelisah, seperti sesuatu yang belum terpenuhi. Seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus. Raka mulai menyadari pola itu. Bukan rasa yang membuat mereka kembali, tapi dorongan yang lebih dalam. Sore menjelang, suasana semakin padat. Namun kali ini Raka memperhatikan hal lain yang lebih mengganggu. Beberapa pelanggan terlihat pucat. Langkah mereka saat datang normal, namun saat pergi, tubuh mereka tampak lebih lemah, seperti kehilangan sesuatu yang tidak terlihat. Seperti lilin yang perlahan habis tanpa disadari. Seorang wanita muda hampir terjatuh saat keluar. Raka segera membantu. "Nggak apa-apa?" tanyanya. Wanita itu tersenyum tipis. "Cuma pusing, mungkin belum makan dari tadi." Padahal Raka tahu, wanita itu baru saja menghabiskan 2 porsi besar. Jawaban itu terasa seperti alasan yang dibuat-buat oleh sesuatu di luar kesadaran. Malam datang dengan cepat. Langit gelap tanpa banyak bintang, seperti ditutup tirai tebal. Warung tetap ramai, bahkan lebih dari siang hari. Namun kali ini, Raka tidak lagi melihat keramaian sebagai hal baik. Ia melihatnya seperti antrian panjang menuju sesuatu yang tidak diketahui. Di tengah kesibukan, ia merasakan sensasi aneh di dadanya. Dingin, seperti ada rongga kecil yang perlahan membesar. Ia mencoba mengabaikannya, namun rasa itu semakin jelas setiap kali aroma bumbu menguat. Seperti ada yang ikut mengambil dari dirinya juga. Raka mulai panik. Ia menghentikan aktivitas memasak dan mundur beberapa langkah. Tangannya menyentuh dada, mencoba memastikan dirinya masih baik-baik saja. Namun napasnya terasa lebih pendek, seperti ruang di dalam paru-paru menyempit. Dan di saat itulah, ia mendengar suara lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Bukan sekedar bisikan, melainkan kalimat. "Semua harus bayar." Raka membeku. Suara itu tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam dapur, atau mungkin dari dalam kepalanya sendiri. Ia menoleh perlahan. Di sudut dapur, dekat tempat ia biasa menyimpan bumbu, bayangan tampak lebih gelap dari seharusnya. Tidak bergerak tapi terasa hidup, seperti noda yang menolak hilang meski sudah dibersihkan berkali-kali. Jantungnya berdetak keras. Ia mundur 1 langkah. Namun bayangan itu ikut memanjang, seolah mendekat tanpa bergerak. "Bayar." Suara itu kembali terdengar, lebih berat. Raka menggigit bibirnya mencoba tetap sadar. Tiba-tiba ingatannya melompat ke buku tua itu. Catatan kecil di bawah resep. Tentang niat, tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rasa. Kini ia mulai mengerti. Ini bukan sekedar makanan, ini adalah perjanjian. Dan setiap orang yang makan tidak hanya mengambil, mereka juga memberi. Tanpa sadar, tanpa izin, seperti transaksi yang tidak pernah dijelaskan di awal. Raka menatap tangannya sendiri. Ada getaran halus di ujung jari, seperti energi yang perlahan ditarik keluar. Ia bukan hanya penjual, ia juga bagian dari sistem itu. Bagian dari lingkaran yang terus berputar. Dan yang paling mengerikan, tidak ada harga yang tertulis, karena tagihannya tidak pernah diucapkan. Pagi itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Raka tidak langsung membuka warung. Ia duduk lama di bangku depan, memandangi jalan yang masih sepi. Udara dingin menyentuh kulit, namun tidak mampu menenangkan pikirannya. Semua kejadian semalam seperti jejak kaki di tanah basah. Jelas, dalam, sulit dihapus. Ia tahu satu hal sekarang. Semua ini tidak muncul begitu saja. Pasti ada sumber.
Seperti sungai yang mengalir deras, pasti ada mata air di hulu yang memberi kehidupan. Dan jika ingin menghentikan arus, maka asalnya harus ditemukan. Raka berdiri perlahan. Langkahnya tidak lagi ragu, meski ada ketakutan yang mengikutinya seperti bayangan setia. Ia menuju dapur, tempat semua bermula. Ruangan itu sunyi. Tidak ada suara selain detak jam dinding yang terdengar lebih keras dari biasanya. Meja, kompor, dan rak bumbu terlihat sama seperti kemarin. Namun suasana di dalamnya terasa berbeda, lebih padat, seperti udara yang mengandung sesuatu yang tidak kasat mata. Raka menarik napas panjang, lalu mulai mencari. Ia membuka satu persatu wadah bahan. Cabai, bawang, kencur, semuanya tampak normal. Tidak ada yang aneh secara fisik. Namun aroma tipis itu tetap ada, bahkan sebelum proses memasak dimulai. Ia berhenti di satu titik. Rak kecil di sudut dapur. Tempat ia menyimpan botol kaca berisi bumbu yang sudah dihaluskan. Raka mendekat. Botol itu terlihat biasa, tapi saat ia menyentuhnya, ada sensasi dingin yang menjalar cepat ke ujung jari. Bukan dingin seperti air es, melainkan seperti menyentuh sesuatu yang tidak memiliki suhu. Kosong, hampa. Ia membuka tutupnya perlahan. Aroma langsung keluar, lebih pekat dari sebelumnya. Seperti pintu yang terbuka dan melepaskan sesuatu yang selama ini tertahan. Raka refleks mundur satu langkah. Jantungnya berdegup cepat. Aroma itu bukan sekedar wangi masakan. Ada lapisan lain di dalamnya. Sesuatu yang membuat kepala terasa ringan, seperti kehilangan keseimbangan. Mirip berdiri terlalu lama di tempat tinggi, di mana tanah terasa menjauh tanpa benar-benar bergerak. "Ini bukan biasa," bisiknya. Ia menutup kembali botol itu dengan cepat. Namun rasa penasaran belum selesai. Raka teringat satu hal yang selama ini ia abaikan. Air. Ia selalu menggunakan air dari sumur belakang rumah untuk memasak. Air itu jernih, tidak berbau, bahkan terasa segar. Tapi ia tidak pernah benar-benar memikirkan asalnya. Hari ini, ia memutuskan untuk melihat. Langkahnya menuju belakang rumah terasa lebih berat. Tanah di sana lembab, ditumbuhi rumput liar yang jarang dirapikan. Suasana lebih sunyi dibanding bagian depan, seperti dunia yang berbeda hanya dalam jarak beberapa meter. Sumur itu berdiri di tengah halaman. Tua, lingkarannya terbuat dari batu yang sudah mulai retak. Tali ember tergantung kaku, seperti jarang digunakan selain oleh dirinya sendiri. Raka mendekat perlahan. Semakin dekat, udara terasa semakin dingin. Bukan dingin alami, melainkan seperti berada di ruangan kosong yang tidak pernah tersentuh cahaya. Ia berhenti tepat di bibir sumur, menatap ke dalam. Gelap. Airnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan hitam yang seperti menelan cahaya. Raka mengambil ember, lalu menurunkannya perlahan. Suara gesekan tali terdengar panjang, seperti sesuatu yang ditarik dari kedalaman. "Cek saja, mungkin biasa," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ember menyentuh air, namun suara yang muncul tidak seperti biasanya. Bukan bunyi percikan ringan, melainkan suara berat seperti menyentuh cairan yang lebih kental. Raka mengerutkan kening. Ia menarik ember itu kembali, perlahan. Saat ember muncul ke permukaan, air di dalamnya tampak jernih. Tidak ada warna aneh, tidak ada bau mencurigakan. Namun saat ia mendekatkan wajahnya, aroma itu sama seperti bumbu. Raka langsung menjauh. Tangannya gemetar. "Berarti ini sumbernya." Kalimat itu keluar hampir tanpa suara. Ia menatap sumur itu lagi, kini dengan pandangan berbeda. Bukan lagi sekedar sumber air, melainkan seperti mulut yang diam, tapi terus memberi sesuatu. Seperti pohon yang akarnya menyerap dari tanah, lalu mengalirkan ke setiap bagian tanpa pernah terlihat. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, permukaan air di dalam sumur bergetar. Pelan, seperti ada yang bergerak di bawahnya. Ia menahan napas. Matanya fokus ke dalam kegelapan. Dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu. Bukan bentuk jelas, hanya bayangan samar, namun cukup untuk membuat tubuhnya membeku. Seperti siluet yang tidak seharusnya ada di dalam air. Raka mundur cepat. Jantungnya berdegup keras, seperti ingin keluar dari dada. Ia hampir terjatuh saat kakinya tersangkut akar kecil di tanah. Namun saat ia bangkit, suara itu muncul lagi. Dari dalam sumur. Pelan. Dalam. "Teruskan."
Raka terpaku. Suara itu tidak keras, tapi terasa berat, seperti tekanan yang langsung masuk ke kepala. Semakin banyak, semakin kuat. Kalimat itu menggantung seperti janji yang tidak selesai. Raka menggeleng kuat-kuat. "Tidak, ini salah," ucapnya mencoba menolak. Namun di sisi lain ada bagian dalam dirinya yang justru tergoda. Seperti melihat jalan pintas di tengah kesulitan. Warungnya ramai, uang mulai mengalir. Sebuah berjalan lebih mudah, seperti mimpi yang tiba-tiba menjadi nyata. Tapi harga yang harus dibayar belum sepenuhnya ia pahami. Raka menatap sumur itu lagi, kini dengan perasaan campur aduk. Takut, penasaran, dan sesuatu yang lebih berbahaya. Keinginan, seperti berdiri di depan pintu gelap yang menjanjikan segalanya, tapi tidak pernah menjelaskan apa yang harus ditinggalkan. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan tali ember yang masih tergantung. Suara gesekannya terdengar panjang, seperti tawa lirih yang datang dari kedalaman. Dan Raka mulai sadar bahwa sumber dari semua ini bukan sekedar benda, melainkan sesuatu yang hidup, sesuatu yang menunggu, dan mungkin sudah memilihnya sejak awal. Subuh datang tanpa warna. Langit tampak pucat, seperti kertas yang terlalu lama terlipat. Raka duduk di lantai dapur, bersandar pada dinding dingin. Matanya terbuka, tetapi pikirannya seperti berjalan di tempat yang tidak memiliki arah. Semalam, ia melihat sesuatu. Bukan mimpi, bukan halusinasi, melainkan potongan kenyataan yang tidak seharusnya ada. Namun pagi tetap berjalan. Waktu tidak peduli pada rasa takut. Ia bangkit perlahan, seperti seseorang yang dipaksa melanjutkan perjalanan meski kakinya sudah lelah. Dapur masih sama. Kompor, meja, dan rak bumbu tidak berubah. Tetapi suasana di dalamnya terasa seperti ruangan yang menyimpan rahasia terlalu lama. Raka menatap botol bumbu itu. Diam, seolah menunggu siapa yang akan memulai lebih dulu. Tangannya bergerak pelan, membuka tutupnya. Aroma langsung keluar, tidak lagi mengejutkan, tetapi justru terasa akrab. Seperti lagu yang awalnya asing, lalu tanpa sadar mulai dihafal. Ia tidak menolak, ia memasak. Gerakan tangannya lebih lancar dari sebelumnya, tidak ada keraguan. Seperti seseorang yang sudah menerima jalan yang harus dilalui, meski tidak sepenuhnya memahami tujuannya. Saat bumbu bertemu panas, aroma itu menyebar lebih cepat, lebih kuat, lebih dalam. Seperti kabut yang tidak hanya menutup pandangan, tetapi juga masuk ke dalam paru-paru. Raka berdiri di depan kompor, merasakan sesuatu di dadanya bergetar pelan. Bukan sakit, lebih seperti kosong yang mulai terasa. Tak lama, pelanggan berdatangan. Lebih banyak dari hari sebelumnya. Mereka datang tanpa ragu, tanpa bertanya, tanpa melihat sekitar. Langsung menuju meja saji, mengambil makanan, lalu duduk. Seperti alur yang sudah ditentukan. Seorang pria bertubuh besar mengambil porsi berlebihan. Ia makan cepat, hampir seperti dikejar waktu. Namun setelah habis, ia tetap duduk. Tidak bangkit, tidak bicara, hanya menatap mangkuk kosong. "Tambah lagi, Mas," katanya pelan. Raka mengangguk. Namun saat ia kembali membawa porsi baru, pria itu masih dalam posisi yang sama. Seperti tidak pernah benar-benar selesai. Di meja lain, seorang remaja perempuan terlihat senyum saat suapan pertama. Matanya berbinar, seperti menemukan sesuatu yang selama ini dicari. Namun setelah beberapa menit, ekspresi itu berubah. Gelisah, kosong. Ia berhenti makan, lalu menatap tangannya sendiri. "Kenapa? Masih kurang," gumamnya. Padahal mangkuknya belum habis. Raka mulai memahami. Ini bukan soal rasa, ini soal dorongan. Seperti api kecil yang tidak pernah padam, justru membesar setiap kali diberi bahan bakar. Semakin dimakan, semakin ingin. Bukan karena lapar, tetapi karena sesuatu di dalam diri mereka terus meminta.
seperti sumur tanpa dasar yang tidak pernah penuh. Siang menjelang, suasana semakin padat. Namun Raka melihat sesuatu yang lebih mengganggu. Beberapa pelanggan mulai menunjukkan perubahan. Wajah mereka pucat, mata mereka redup. Langkah mereka tidak lagi stabil. Seperti tanaman yang kehilangan air, perlahan layu tanpa suara. Seorang ibu muda hampir menjatuhkan mangkuknya. Raka segera menahan. "Ibu, hati-hati." Wanita itu tersenyum lemah. "Maaf, kepala saya ringan, tapi rasanya pengen nambah lagi." Raka terdiam. Kalimat itu terasa seperti lingkaran yang tidak punya ujung. Makan, lalu ingin lagi, tanpa henti, tanpa puas. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit gelap, udara dingin, dan warung tetap penuh. Namun kali ini, Raka merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Tubuhnya lebih lemah, nafasnya lebih pendek. Seperti ada bagian dari dirinya yang perlahan diambil sedikit demi sedikit tanpa rasa sakit yang jelas. Ia mencoba duduk sejenak, namun bahkan saat diam, rasa itu tetap ada. Seperti jam pasir yang terus berjalan meski tidak dilihat. Raka menatap pelanggan, lalu menatap mangkuk, lalu kembali ke dapur. Dan di sana, ia melihat sesuatu. Bumbu di dalam wajan bergerak, bukan karena diaduk, melainkan seperti hidup, seperti cairan yang memiliki kehendak sendiri. Ia mendekat perlahan, dan saat itu suara muncul lagi, dari arah yang tidak jelas. "Berikan, lebih banyak." Raka menutup telinganya, namun suara itu tidak hilang, karena bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam, seperti pikiran yang bukan miliknya. Ia mundur, namun kakinya terasa berat, seperti lantai menahannya. Semakin ramai, semakin kuat. Kalimat itu terdengar seperti janji, namun juga seperti ancaman. Raka menatap tangannya. Ada getaran halus di ujung jari, seperti energi yang keluar tanpa izin. Ia sadar sekarang, setiap porsi yang disajikan tidak hanya memberi rasa pada pelanggan, tetapi juga mengambil sesuatu dari mereka dan dari dirinya. Seperti jembatan yang menghubungkan dua sisi yang tidak seimbang. Yang satu terus memberi, yang lain terus mengambil, tanpa pernah benar-benar selesai. Raka berdiri diam di tengah keramaian yang kini terasa asing. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat warungnya sebagai tempat usaha, melainkan sebagai pusat dari sesuatu yang terus tumbuh. Sesuatu yang lapar, sesuatu yang tidak pernah kenyang. Dan yang paling menakutkan, rasa itu kini mulai tumbuh di dalam dirinya juga. Senja turun perlahan, seperti tirai yang ditarik tanpa suara. Warung masih dipenuhi orang, tetapi suasananya berubah. Bukan lagi sekedar ramai, melainkan padat, seperti ruang yang diisi lebih dari kapasitasnya. Raka berdiri di sudut dapur, tidak bergerak. Matanya mengamati setiap sudut ruangan dengan hati-hati, seperti seseorang yang mulai menyadari ada sesuatu yang salah, tapi belum tahu bentuk pastinya. Hari ini berbeda. Ia bisa merasakannya, seperti kulit yang tiba-tiba peka terhadap angin meski hembusannya lemah. Aroma bumbu masih sama, namun sekarang terasa lebih berat. Seperti tidak hanya memenuhi udara, tetapi juga menekan dada. Raka menarik napas dalam, namun yang masuk bukan sekedar udara. Ada sensasi lain, dingin, kosong, seperti menghirup ruang yang sudah terlalu lama ditinggalkan. Ia menoleh ke arah pelanggan. Semua tampak normal. Orang-orang duduk, makan, berbicara pelan. Namun saat ia menatap lebih lama, ada yang tidak sinkron. Gerakan mereka sedikit terlambat, seperti bayangan yang tidak mengikuti tubuhnya dengan tepat. Seorang pria mengangkat sendok, namun bayangan di lantai bergerak lebih dulu. Seorang wanita berdiri, namun kursinya bergeser setelah ia sudah jauh melangkah. Hal kecil,
namun cukup untuk membuat logika retak. Raka mengedipkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia membuka kembali, ia melihat sesuatu. Di antara pelanggan yang duduk, ada sosok lain, transparan, kabur, seperti kabut yang mencoba menyerupai manusia. Mereka duduk diam, ikut makan, namun tidak semua orang bisa melihatnya. Hanya Raka. Ia menelan ludah, tangannya dingin. Ia melangkah pelan keluar dari dapur, mendekati salah satu meja. Di sana, seorang pria muda sedang makan. Di sebelahnya, kursi kosong. Namun tidak benar-benar kosong. Raka bisa melihat bayangan samar di sana, seperti bentuk tubuh yang tidak utuh. Pria itu menyendok makanan, dan di saat yang sama, mangkuknya berkurang 2 kali lebih cepat. Seperti ada yang ikut mengambil. Raka mundur perlahan, jantungnya berdetak keras. Kini ia tidak hanya merasa, ia melihat. Kenyataan itu seperti kaca yang pecah, sekali retak tidak bisa kembali utuh. Ia menoleh ke meja lain. Hal yang sama terjadi. Di setiap sudut, di setiap kursi, selalu ada tambahan. Tidak terlihat oleh semua orang, namun nyata, seperti suara frekuensi tinggi yang hanya bisa didengar oleh telinga tertentu. Raka memegang kepalanya, pusing mulai datang. Bukan karena lelah, melainkan karena pikirannya dipaksa menerima sesuatu yang tidak masuk akal. Tiba-tiba, seorang pelanggan memanggil, "Mas, ini kok cepat habis ya?" Raka menoleh. Seorang ibu menunjuk mangkuknya yang kosong, padahal porsinya tadi penuh. "Baru 2 suap," katanya bingung. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap mangkuk itu, lalu perlahan mengalihkan pandangan ke kursi di sebelahnya. Ada bayangan samar, duduk, diam, seperti menunggu. Raka merasakan tenggorokannya kering. Ia kembali ke dapur tanpa berkata apa-apa. Langkahnya cepat, hampir tergesa. Ia berdiri di depan kompor, mencoba menenangkan diri. Namun suara itu datang lagi, lebih jelas, lebih dekat. "Mereka datang karena kamu." Raka memejamkan mata. Bukan aku," bisiknya. Namun suara itu tidak berhenti. "Kamu membuka jalan." Kalimat itu terasa seperti tuduhan, seperti pintu yang dibuka tanpa sadar, lalu tidak bisa ditutup kembali. Raka mengedipkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia membuka kembali, ia melihat sesuatu. Di wajan, bumbu itu bergerak, berputar pelan, seperti pusaran kecil, dan di dalamnya bayangan, sama seperti yang ia lihat di luar, seperti sesuatu yang hidup di dalam masakan itu sendiri. Raka mundur 1 langkah, napasnya tidak beraturan. Ia sadar sekarang, ini bukan hanya tentang pelanggan yang datang, tetapi tentang mereka yang tidak pernah pergi, yang tetap tinggal, yang terus makan, yang tidak pernah kenyang, seperti api yang tidak membutuhkan kayu tetapi tetap menyala. Di luar dapur, suara kursi berderit. Beberapa pelanggan mulai berdiri, namun tidak semuanya keluar. Bagian tetap duduk, diam, tidak bergerak, seperti patung atau seperti menunggu sesuatu. Raka mengintip dari balik pintu, dan saat itu ia melihat perbedaan yang jelas. Yang manusia pergi, yang bukan tetap tinggal. Jumlah mereka perlahan lebih banyak, mengisi kursi, menghadap meja, menatap mangkuk kosong, seperti menunggu disajikan lagi. Raka mundur, langkahnya lemah. Ia tidak lagi bisa menyangkal. Warung ini bukan sekedar tempat makan, melainkan titik pertemuan antara yang hidup dan yang tidak. Dan yang paling menakutkan, batas di antara keduanya mulai menghilang. Raka bersandar di dinding, matanya kosong. Ia tidak tahu harus bagaimana. Namun satu hal kini pasti, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga memberi makan sesuatu yang tidak pernah pergi. Sesuatu yang akan terus datang selama rasa itu masih ada dan selama dirinya masih memasak. Pagi datang tanpa rasa lega. Cahaya matahari masuk melalui celah atap, tetapi tidak memberi hangat. Raka duduk di kursi kayu, memandangi tangannya sendiri. Kulitnya tampak sama, namun ia merasa berbeda. Lebih ringan, bukan karena sehat, melainkan seperti kehilangan sesuatu yang tidak bisa dipegang. Seperti tas yang tiba-tiba kosong tanpa sadar kapan isinya hilang. Ia mencoba menggenggam, namun tidak ada yang benar-benar terasa.
Semua seperti jauh. Seperti tubuhnya masih di sini, tapi sebagian dirinya tertinggal di tempat lain. Raka berdiri perlahan. Kakinya terasa lemah. Langkahnya tidak lagi mantap. Namun warung tetap harus buka. Atau sesuatu akan memaksanya tetap berjalan. Ia masuk ke dapur. Botol bumbu itu masih di tempatnya. Diam, tenang, seperti tidak pernah melakukan apapun. Raka menatapnya lama. Ada keinginan untuk membuangnya, menghancurkannya, mengakhiri semuanya. Namun saat tangannya mendekat, jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan seperti ada dorongan untuk tetap menggunakan. Seperti seseorang yang tahu sesuatu berbahaya, tetapi tetap tergoda. Seperti api kecil yang terlihat indah, meski bisa membakar. Raka menarik tangannya. Namun tidak lama, ia kembali mendekat. Dan akhirnya, membuka tutupnya. Aroma langsung keluar. Tidak lagi asing. Tidak lagi mengejutkan. Kini terasa seperti kebutuhan. Seperti udara yang harus dihirup. Seperti air yang harus diminum. Raka terdiam. Ia sadar. Rasa itu kini ada di dalam dirinya. Ia menutup mata sejenak, lalu mulai memasak. Gerakannya cepat, lancar, seperti seseorang yang tidak lagi berpikir, hanya mengikuti alur. Seperti sungai yang mengalir tanpa bertanya kemana arah akhirnya. Tak lama, pelanggan datang. Lebih banyak dari hari sebelumnya. Namun hari ini, Raka melihat sesuatu yang lebih jelas. Perubahan tidak hanya terjadi pada mereka, tetapi juga pada dirinya. Setiap kali ia menyajikan makanan, ada sensasi seperti sesuatu keluar dari tubuhnya. Halus, tidak sakit, namun terasa. Seperti nafas yang diambil sedikit demi sedikit. Ia mencoba berhenti sejenak, namun tubuhnya justru terasa lebih lemah. Seperti mesin yang harus terus berjalan agar tidak mati. Raka mulai panik. Ia memperhatikan pelanggan dengan lebih teliti. Seorang pria tua duduk diam setelah makan. Matanya kosong, tidak bergerak, tidak berkedip, seperti lukisan yang kehilangan makna. Beberapa detik kemudian, tubuhnya jatuh pelan ke samping. Orang-orang di sekitar panik. "Pak, Pak!" Namun pria itu tidak merespons. Raka mendekat. Jantungnya berdegup keras. Ia melihat wajah pria itu. Tenang. Tidak ada rasa sakit. Namun, terlalu kosong. Seperti rumah yang sudah ditinggalkan penghuninya. Seseorang memanggil bantuan. Keributan mulai terjadi. Namun di tengah semua itu, Raka melihat sesuatu yang lain. Di kursi yang sama, ada bayangan. Duduk, diam, menatap mangkuk. Raka mundur perlahan. Nafasnya tercekat. Ia mengerti sekarang. Yang jatuh itu hanya tubuh. Yang lain tetap tinggal. Seperti bayangan yang menolak pergi, meski cahaya sudah hilang. Keributan mereda setelah tubuh pria itu dibawa keluar. Orang-orang mulai tenang. Namun tidak ada yang benar-benar memahami apa yang terjadi. Mereka kembali makan. Seperti tidak terjadi apa-apa. Seperti sistem yang tidak boleh berhenti. Raka kembali ke dapur. Langkahnya berat. Pikirannya penuh. Dan saat itu, ia melihat dirinya sendiri di permukaan wajan. Pantulan samar, namun ada yang berbeda. Matanya lebih gelap, lebih dalam, seperti menyimpan sesuatu yang bukan miliknya. Raka menyentuh wajahnya, namun rasa itu tidak berubah. Ia menatap lebih lama, dan untuk sesaat, pantulan itu tersenyum. Bukan senyumnya, lebih lebar, lebih dingin. Raka tersentak mundur. Jantungnya berdetak liar. Ia hampir terjatuh. "Ini bukan aku," bisiknya. Namun suara itu muncul lagi. Dekat, sangat dekat. "Kamu sudah bagian dari ini." Raka menutup telinganya. Namun tidak ada gunanya. Karena suara itu bukan dari luar, melainkan dari dalam. Seperti pikiran yang tumbuh sendiri. Raka terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia melihat tangannya lagi. Getaran itu semakin kuat, seperti energi yang keluar tanpa henti. Ia sadar sekarang. Harga itu mulai terlihat.
Bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk benda, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih penting, dirinya sendiri. Seperti lilin yang menyala terang, namun perlahan habis tanpa disadari. Raka menatap dapur, menatap warung, menatap semua yang telah ia bangun. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat keberhasilan, melainkan perangkap yang semakin lama, semakin sulit untuk keluar. Dan yang paling menakutkan, ia tidak yakin apakah dirinya masih utuh atau sudah mulai habis sedikit demi sedikit. Langit sore tampak kusam, seperti kain lama yang kehilangan warna. Raka berdiri di tengah dapur dengan napas pendek. Tubuhnya terasa semakin ringan, bukan karena pulih, melainkan seperti bagian dalamnya perlahan terkikis. Warung masih ramai. Suara sendok, kursi, dan percakapan mengisi ruang. Namun bagi Raka, semua itu terdengar jauh. Seperti berdiri di bawah air, melihat dunia bergerak tanpa benar-benar mendengar. Ia menatap botol bumbu. Lama, diam. Hari ini tidak ada lagi penolakan dalam dirinya. Bukan karena berani, melainkan karena lelah. Seperti seseorang yang terus melawan arus hingga akhirnya memilih diam dan membiarkan dirinya terbawa. Raka meraih botol itu. Tangannya tidak gemetar. Ia membuka tutupnya perlahan. Aroma langsung keluar. Lebih dalam dari sebelumnya. Bukan lagi sekedar wangi, tetapi seperti suara tanpa kata, memanggil, mengajak, menjanjikan sesuatu. Raka tidak mundur. Ia justru mendekat, menghirupnya dalam. Dan saat itu, semuanya berubah. Suara di warung menghilang, cahaya meredup, dan dapur tidak lagi terlihat seperti dapur. Raka berdiri di tempat yang sama, namun berbeda. Seperti ruangan yang ditarik keluar dari dunia, lalu diletakkan di ruang kosong. Gelap, luas, tanpa batas jelas. Di depannya, sumur itu muncul, namun bukan seperti yang ada di belakang rumah. Lebih besar, lebih dalam, seperti lubang yang tidak memiliki akhir. Raka menatapnya. Tidak ada lagi rasa terkejut, seolah ia sudah menunggu momen ini. Permukaan di dalamnya bergerak, bukan air, lebih seperti bayangan yang cair, berputar pelan, seperti pusaran yang menarik tanpa menyentuh. Datang. Suara itu muncul lagi, namun kali ini jelas, berat, dalam, seperti berasal dari sesuatu yang sangat jauh, namun sangat dekat. Raka melangkah maju, tidak ragu. Setiap langkah terasa ringan, seperti beban yang selama ini ia rasakan tiba-tiba hilang. Ia berdiri di tepi sumur, menatap ke dalam, dan untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas, bukan bayangan, melainkan bentuk, tidak utuh, tidak sempurna, namun cukup untuk dikenali sebagai sesuatu yang hidup. Seperti kumpulan wajah yang menyatu, seperti tangan yang saling bertumpuk, seperti mulut yang terbuka tanpa suara. Semua bergerak pelan, mengikuti irama yang tidak terdengar. Raka tidak mundur, ia justru bertanya, "Apa yang kamu mau?" Sunyi sejenak. Lalu suara itu menjawab, "Bukan mau, tapi butuh." Kalimat itu terasa seperti perbedaan yang dalam. Mau bisa ditolak, butuh tidak. Raka menelan ludah. "Kenapa aku?" Jawaban datang tanpa jeda, "Karena kamu membuka." Raka terdiam. Ingatannya melompat ke buku tua. Resep, bumbu, semua yang ia mulai tanpa benar-benar memahami. Seperti seseorang yang membuka pintu tanpa melihat apa yang ada di belakangnya. "Ini semua bisa dihentikan?" tanyanya. Pertanyaan itu menggantung lama, seperti dilempar ke ruang kosong. Lalu, "Bisa." Jawaban itu datang pelan, namun tidak membawa lega, karena ada lanjutan, dengan mengganti. Raka mengernyit. Mengganti apa? Permukaan sumur bergetar, pusaran itu membesar, dan suara itu menjadi lebih berat. Yang memberi
harus tetap ada. Raka membeku. Ia mulai mengerti. Ini bukan tentang menghentikan, melainkan mengganti. Seperti api yang tidak bisa dipadamkan, hanya dipindahkan ke bahan lain. Kalau aku berhenti, ucapnya pelan. Semua berhenti, jawab suara itu. Dan mereka? Raka menatap ke dalam. Wajah-wajah itu bergerak lebih cepat, seperti bereaksi. Akan mengambil sendiri. Kalimat itu seperti ancaman yang tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Raka merasakan napasnya semakin berat. Pikirannya berputar. Ia melihat bayangan pelanggan, wajah-wajah pucat, tubuh yang jatuh, dan dirinya sendiri yang perlahan hilang. Kalau aku lanjut, tanyanya. Suara itu menjawab tanpa jeda. Kamu bertahan. Sederhana, namun berat. Seperti pilihan antara tenggelam atau terus berenang tanpa tahu kapan sampai. Raka menutup mata untuk sesaat, dan dalam gelap itu, ia melihat dirinya duduk di warung, memasak, melayani, namun wajahnya kosong, seperti tubuh tanpa isi, seperti alat yang hanya menjalankan fungsi. Raka membuka mata kembali. Sumur itu masih di depannya, menunggu, tidak memaksa, namun juga tidak memberi jalan keluar. Seperti perjanjian yang tidak pernah ditandatangani, tetapi sudah berjalan. Raka menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Aku mengerti." Dan saat kalimat itu selesai, dunia kembali. Suara warung, cahaya lampu, aroma bumbu, semua kembali seperti semula, namun tidak benar-benar sama. Raka berdiri di dapur, botol masih di tangannya, namun kini ia tahu ini bukan lagi soal rasa, bukan soal usaha, melainkan perjanjian yang sudah terbuka dan tidak bisa ditutup tanpa konsekuensi. Malam jatuh perlahan, seperti tirai yang akhirnya menutup panggung setelah pertunjukan panjang. Warung masih berdiri, lampu masih menyala, dan aroma itu tetap mengalir seperti nafas yang tidak pernah berhenti. Raka berdiri di tengah dapur, diam, tenang. Tidak ada lagi kepanikan di wajahnya, hanya kelelahan yang dalam, seperti seseorang yang telah berjalan jauh tanpa tahu arah, lalu akhirnya menemukan titik untuk berhenti, meski bukan tempat yang ia inginkan. Ia menatap botol bumbu di tangannya, lalu ke arah pintu. Pengunjung tetap datang. Seperti biasa, seperti tidak pernah ada perubahan. Namun Raka tahu, malam ini berbeda. Ini bukan hari biasa. Ini adalah batas, seperti garis tipis antara dua sisi yang tidak bisa lagi disatukan. Ia menarik nafas dalam, dingin, kosong. Namun kali ini, ia tidak menolak. Ia menerima, perlahan, seperti air yang akhirnya mengikuti bentuk wadahnya. Raka mulai memasak. Gerakannya halus, tidak terburu, tidak ragu, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aroma itu kembali memenuhi ruangan, lebih kuat dari sebelumnya. Namun tidak lagi terasa asing. Kini seperti bagian dari dirinya, seperti bayangan yang selalu mengikuti, tidak bisa dilepaskan. Pengunjung berdatangan, lebih banyak, lebih cepat. Namun Raka tidak melihat mereka sebagai pelanggan lagi. Ia melihat mereka sebagai sesuatu yang harus dihentikan, seperti aliran yang harus ditutup sebelum meluap. Di tengah keramaian, Raka mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Ia mengurangi takaran, mengubah racikan, menahan sesuatu yang selama ini ia biarkan mengalir bebas. Seperti seseorang yang mencoba menutup celah kecil sebelum menjadi lubang besar. Beberapa pelanggan mulai merasa aneh. "Mas, rasanya beda," kata seorang pria. "Tidak sekuat biasanya, tidak semenarik sebelumnya, namun tetap enak. Cukup." Raka hanya mengangguk. Ia terus memasak. Namun semakin ia menahan, tubuhnya terasa semakin berat. Seperti menarik sesuatu yang tidak ingin berhenti. Seperti mencoba menahan arus sungai dengan tangan kosong. Suara itu muncul lagi, lebih keras. "Jangan, hentikan!" Raka memejamkan mata.
Namun tangannya tetap bergerak. Ia tidak berhenti. Justru semakin menahan, semakin mengurangi, semakin memutus. Seperti seseorang yang memilih memadamkan api, meski tahu tangannya akan terbakar. Di luar dapur, suasana mulai berubah. Beberapa pelanggan terlihat gelisah, tidak puas, tidak nyaman. Sebagian mulai pergi, namun yang lain tetap duduk, diam, tidak bergerak. Raka tahu, mereka bukan lagi manusia. Ia melangkah keluar dari dapur, menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah kosong, mata yang tidak berkedip, tubuh yang tidak bergerak, seperti boneka yang menunggu perintah. Raka menarik nafas panjang. Ini saatnya. Ia berjalan ke belakang, menuju sumur. Langkahnya tidak ragu, tidak lambat, seperti seseorang yang sudah menerima akhir dari perjalanan panjang. Sumur itu berdiri di sana, diam, namun terasa hidup, menunggu. Raka berdiri di tepinya, menatap ke dalam. Gelap, dalam, tanpa batas. Suara itu muncul lagi. Jangan hentikan. Janji yang sama, godaan yang sama, namun Raka tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Tidak, ucapnya pelan. Satu kata, namun cukup untuk memecah semuanya. Permukaan di dalam sumur bergetar. Pusaran itu muncul lagi, lebih besar, lebih cepat, seperti sesuatu yang marah. Atau semua akan habis. Ancaman itu datang, berat, menekan. Namun Raka tidak mundur. Ia menatap ke dalam lebih dalam. Kalau harus berhenti, ya berhenti, katanya. Suaranya tenang, tidak keras, namun tegas, seperti keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Ia mengangkat botol bumbu, menatapnya sejenak, lalu melemparkannya ke dalam sumur. Botol itu jatuh, tidak terdengar suara pecah, tidak ada bunyi air, hanya sunyi. Namun seketika, udara berubah, angin berputar, suara muncul dari segala arah, jeritan, bisikan, panggilan, semua bercampur menjadi satu. Raka berdiri tegak, tidak lari, tidak menutup telinga. Ia membiarkan semuanya datang, seperti seseorang yang siap menerima apapun yang terjadi. Dari dalam sumur, sesuatu bergerak, naik, cepat, seperti bayangan yang akhirnya dilepaskan. Raka menutup mata, nafasnya terhenti sejenak, namun ia tidak mundur. Kalau harus ada yang menggantikan, biar aku, bisiknya pelan. Kalimat itu jatuh seperti batu terakhir yang menutup pintu, dan dalam sekejap, semuanya diam. Angin berhenti, suara hilang, udara kembali kosong. Sumur itu tenang, seperti tidak ada terjadi apa-apa. Raka berdiri diam beberapa detik, lalu perlahan tubuhnya melemah. Ia jatuh berlutut, namun wajahnya tenang, seperti seseorang yang akhirnya selesai dengan sesuatu yang berat. Di dalam warung, kursi-kursi kosong. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi sosok yang tertinggal. Semua kembali normal. Beberapa orang yang masih ada terlihat bingung, namun perlahan mereka pergi, tanpa mengingat apapun, tanpa membawa sesuatu, selain rasa yang samar. Pagi datang. Warung itu masih berdiri, namun tidak lagi ramai. Tidak ada aroma yang mengundang, tidak ada dorongan aneh. Hanya tempat biasa, seperti awalnya. Di belakang, sumur itu tetap ada, diam, tenang. Namun kini berbeda, karena di dalamnya ada sesuatu yang menjaga. Bukan lagi menunggu, bukan lagi meminta, melainkan menahan. Seperti pintu yang akhirnya ditutup dari dalam. Dan Raka tidak pernah terlihat lagi. Namun setiap kali angin malam melewati warung itu, ada aroma tipis yang tersisa. Bukan untuk memanggil, bukan untuk mengikat, melainkan sebagai pengingat bahwa tidak semua rasa harus dikejar. Karena ada yang manis di awal, namun pahit di akhir. Dan kadang, yang menyelamatkan semua orang adalah yang memilih untuk tetap tinggal di kegelapan.